Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ibuku Ternyata Sudah Meninggal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Pak, berhenti sebentar. Aku gak kuat lagi, Pak. Ucap Ustadz Rizal terbata-bata kepada Parada. Goblok kamu. Apa kamu gak lihat kalau aku juga sakit banget? Lihat tangan aku, jangan lihat. Sekarang aku udah gak punya satu tangan lagi. Mata aku juga sebelahnya sakit sekali. Tapi kita gak punya banyak waktu. Kita harus cepat keluar dari sini sebelum arwah Lastri datang kembali dan diketahui oleh semua warga. Ucap Parada dengan suara agak sedikit keras ia paksakan sambil sesekali meringis menahan sakit di tangannya yang buntung itu. Tapi Pak, aku benar-benar udah gak kuat, Pak. Ucap Ustadz Rizal. Ustadz muda berpeci putih dan berbaju koko itu meringis sembari memegangi kakinya yang hampir putus. Jal, kita gak punya banyak waktu lagi. Ayo cepat. Ucap Parada sembari melangkah tertati menuju kebun tebu yang dipenuhi semak belukar itu sambil diikuti oleh Ustadz Rizal. Setelah mereka berjalan tertati-tati, tiba-tiba kaki Ustadz Rizal yang terluka pun tersandung akar. Kemudian ia merasakan sakit yang luar biasa. Ah, tidak! Teriak Ustadz Rizal saat melihat kakinya telah putus, hingga kakinya telah buntung karena kakinya itu tinggal menggantung pada kulit, hingga membuat kakinya nyaris terputus. Sementara di kejauhan tiba-tiba warga berhenti mendengar teriakan dari seberang sana. Pak, di sana saya mendengar seperti ada yang teriak, Pak. Ucap salah satu warga yang mengikuti rombongan Pak RT itu. Iya, saya juga dengar, tapi di mana ya? Ucap Pak RT sambil menajamkan pendengarannya. Sepertinya dari arah utara, Pak, di kebun tebu sana. Ucap Bi Ija, ibunya Tari. Iya, coba kita cek sekarang. Kita berpencar. Saya, Bi Ija bersama Tari dan Lina ke arah utara, kalian ke arah barat. Ucap Pak RT tegas kepada warganya itu. Saya dan Pak Radit di sebelah timur, Pak RT. Ucap Pak Seno dan Pak Radit yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pak Seno dan Pak Radit muncul di hadapan mereka, kemudian mereka berpencar mencari sumber suara yang berteriak itu. Pak Seno dan Pak Radit pun menuju ke arah timur, kemudian mereka mencari sumber suara itu. Sementara itu, Lina, Pak RT, Bi Ija dan juga Tari terus berjalan menyusuri jalan setapak itu. Pak RT dan Bi Ija bersama Lina pun terus berjalan tanpa mereka sadari bahwa Tari tertinggal jauh di belakang mereka. Tari pun berusaha mengejar Pak RT dan ibunya itu serta sahabatnya saat Tari berlari tiba-tiba. Angin kencang pun menerpa wajah Tari. Bersamaan dengan itu muncul aroma anyir darah, kemudian darah hitam pekat menetes di kepala Tari. Ia memegang dan menengah ke atas. Betapa syoknya ia melihat Lastri, ibunya Lina, tergantung di atas pohon tebu dengan senyum menyeringai lebar, hingga mulutnya sobek sampai ke telinga. Ah! Tari pun berteriak. Bersamaan dengan itu sosok yang menyerupai Bu Lastri berubah menjadi asap putih dan masuk ke dalam mulut Tari sehingga membuat Tari terdiam dan tersenyum penuh arti. Kemudian Tari berjalan memasuki kebun tebu. Sementara itu, Jal, diam Jal, ada orang yang masuk ke sini. Ucap Parada dengan nafas memburu. Pak, ini sakit sekali. Ucap Ustadz Rizal pelan sembari memegangi kakinya yang buntung itu. Siapa di sana? Teriak Parada, fokus menatap sebuah bayangan hitam yang masuk ke kebun tebu, tanpa memperdulikan Ustadz Rizal yang kesakitan, karena ia juga kesakitan luar biasa hingga membuat tubuhnya melemah. Kemudian Tari pun semakin mendekat dan menghidupkan senter ponselnya. Kemudian ia pun mengambil potongan kaki Ustadz Rizal dan memakannya di hadapan Parada dan Ustadz Rizal.
Tari, ucap Ustadz Rijal terbata dan shock saat melihat Tari memakan potongan kakinya itu. Hati-hati Jal, ayo lari menjauh, dia kesurupan arwahnya Bu Lastri. Ucap Parada terputus-putus karena menahan rasa takut dan sakit. Parada dan Ustadz Rijal pun semakin memucat saat melihat kejadian mengerikan di hadapan mereka, yaitu Tari yang memakan potongan kaki Ustadz Rijal. Parada dan Ustadz Rijal pun mundur dan pergi dari tempat itu dengan langkah semakin lemah, dan berjalan tertati-tati. Keringat dingin pun mulai mengucur deras dari pelipis Parada dan Ustadz Rijal. Namun Tari yang kesurupan jin korin ibu sahabatnya pun membiarkan mereka menjauh. Ia sengaja membiarkan mereka menjauh karena ia pun tak ingin keduanya mati dengan cepat. Setelah selesai memakan potongan kaki Ustadz Rijal, Tari pun melangkah menuju kedua pria yang beda usia itu. Ia membawa tulang kaki Ustadz Rijal setelah habis memakan semua isi-isi daging itu. Hai Pak Ustadz Rijal dan Pak Rada, gimana kabarnya? Kalian kangen aku nggak? Apakah kalian ingat saat kita bermain-main di hutan lebat sana? Waktu itu, kalian yang bermain-main denganku. Sekarang, aku. Ucap Tari sambil tertawa cekikikan dan suaranya menggelegar di seluruh kebun tebu itu. Ampuni kami Lastri, kami kilaf. Ucap Parada dengan nada terbata-bata. Kemudian perlahan ia dan Ustadz Rijal pun mundur. Jin korin Lastri yang merasuki tubuh Tari pun emosi. Ia mendekati Ustadz Rijal dan Parada. Kemudian ia memukul kepala Ustadz Rijal dan Parada dengan menggunakan tulang kaki Ustadz Rijal. Kepala Ustadz Rijal dan Parada pun dipukuli jin korin Lastri dengan menggunakan tulang kaki Ustadz Rijal itu. Teriak keduanya memecahkan dengan malam. Namun belum puas sampai di situ, Tari yang kesurupan jin korin Lastri pun menusuk paha Parada dan Ustadz Rijal secara bergantian dengan menggunakan tulang kaki itu. Jangan bunuh aku Bu Lastri, kami mohon, tolong ampuni dan kasihani kami. Ucap Ustadz Rijal sambil menangis. Ia benar-benar menyesal atas perbuatan bejatnya. Biarkan kami bebas Bu, jangan bunuh kami. Ucap Parada dengan bermohon ampun kepada jin korin Lastri yang merasuki tubuh Tari. Namun Tari semakin geram mendengar permohonannya. Rada, dengar baik-baik. Dulu juga aku bermohon agar kalian tak membunuhku di dalam hutan itu. Tapi apa? Kalian membunuhku. Bahkan sebelum aku mati kalian memperkosaku secara bergantian. Lalu kalian menggorok leherku dan menusuk kemaluanku. Kalian memang biadab. Ucap Tari yang kesurupan arwah Lastri. Kemudian Tari yang kesurupan pun menginjak kemaluan Ustadz Rijal dan Pak Rada, sehingga membuat keduanya meregang kesakitan yang luar biasa. Teriak keduanya di kebun tebu itu dan terkapar di semak belukar. Namun anehnya, walaupun kondisi keduanya memprihatinkan, mereka tak langsung mati ataupun pingsan. Mereka seakan enggan untuk pingsan, yang ada hanyalah kesakitan. Belum puas hingga di situ, Tari pun mengambil balok kayu. Saat ia hendak memukul kembali kepala kedua pria beda usia itu, tiba-tiba dari belakang Tari, "Hentikan Lastri!" teriak Pak Seno yang sudah tahu putrinya itu kesurupan. Kemudian Tari pun menghentikan tangannya yang hendak memukul dua pria beda usia itu. "Seno, tolong kami Sen," ucap Parada kepada Pak Seno itu. Tolong Pak," lirih Ustadz Rijal kepada Pak Seno yang tiba-tiba muncul itu. Kemudian Tari pun menatap Pak Seno dengan tatapan sendu. Sesaat kemudian Tari pun menundukkan pandangannya dari Pak Seno. "Radit, kamu kembali saja. Cepat panggil semua warga dan Pak RT," ucap Pak Seno kepada Pak Radit. Kemudian Pak Radit pun tak banyak bicara lagi. Ia hanya mengangguk, kemudian ia pergi tergesa-gesa. "Mas Seno, kenapa Mas Seno menghentikannya?" ucap arwah Lastri yang merasuki tubuh Tari. "Biarkan hukuman yang menjerat mereka, Tri. Biar Allah yang membalaskan perbuatan mereka," ucap Pak Seno dengan suara tercekat menahan tangis. "Tidak Mas, biar aku sendiri yang akan membalaskannya. Aku yang akan membunuhnya, sekarang juga," pakik Tari yang kesurupan arwah Lastri kepada Pak Seno.
Lastri, jangan mengotori tanganmu dengan membunuh dua bajingan itu. Apa kamu tidak ingat pada Lina? Lina sangat kehilangan kamu. Dia akan sedih jika tahu ibunya menjadi pembunuh. Kamu pergi dengan tenang, Lastri. Biar saya saja yang menjerat mereka ke janjang hukum. Ucap Pak Seno dengan bulir bening yang menetes dari kedua matanya. Kemudian, ia menengok menatap langit malam yang dipenuhi bintang itu. Arwah Lastri yang merasuki tubuh Tari pun langsung terdiam saat mendengar nama putrinya disebut. Ingatannya kembali ke 5 tahun silam saat putrinya pamit pergi merantau demi untuk membahagiakan dirinya. Bu, Tari pamit ya Bu, kerja di kota, Ibu baik-baik ya di sini, ucap Lina pada ibunya kala itu. Iya, Nduk, hati-hati ya di sana, jangan tinggalkan sholat, Nduk, balas Lastri kepada putrinya kala itu dan mengelus pucuk kepala putrinya. Insya Allah pasti Bu, Ibu tenang aja ya. Nanti kalau Lina udah gajian, Lina akan kirim duit buat Ibu. Yang lainnya Lina tabung untuk bangun rumah buat Ibu, ucap Lina kala itu sambil memeluk ibunya erat. Kemudian Lina pergi meninggalkan ibunya itu. Lalu ia mencium kedua pipi ibunya dengan penuh cinta. Jin Korin Lastri yang bersemayam di tubuh Tari pun menangis saat mengingat masa-masa bersama putrinya setelah suaminya pergi meninggalkannya selamanya. Sementara di persampingan jalan, Pak Radit berlari terburu-buru untuk memanggil para warga dan Pak RT. Ternyata Lina bersama Pak RT dan beberapa warga lainnya telah kembali berkumpul di pos ronda. Bija, Pak RT, Dolina, mereka di sana, kondisi Ustadz Rizal dan Pak Rada sangat memprihatinkan, ucap Pak Radit. Kemudian ia menjelaskan semuanya yang terjadi di kebun tebu itu, dimulai dari kondisi Pak Rada dan Ustadz Rizal hingga Tari yang kesurupan. Pak Radit dan Pak RT bersama beberapa warga pun pergi ke kebun tebu melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya di sana benar saja kondisi Ustadz Rizal dan Pak Rada pun sangat memprihatinkan. Kemudian mereka menghampiri mereka, kemudian Pak Rada dan Ustadz Rizal pun hanya bisa menangis sesegukan. Ustadz Rizal, Pak Rada, apa yang terjadi? Tanya Lina kepada mereka berdua yang membuat Ustadz Rizal dan Pak Rada semakin terisak. Jawab, apa yang kalian lakukan pada ibuku sehingga ibuku membuat kalian seperti ini? Pekik Lina dengan suara lantang. Nafasnya mulai memburu, tangannya juga mulai mengepal. Giginya pun saling beradu hingga menimbulkan suara. Pak Seno pun menyekut Pak Radit, kemudian Pak Radit mengangguk paham. Hingga akhirnya Pak Radit merogoh saku jaketnya, mengambil ponselnya, kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video obrolan Ustadz Rizal dan Pak Rada yang mereka ambil diam-diam tempo hari. Lina yang mendengar percakapan Ustadz Rizal dan Pak Rada di ponsel Pak Radit pun shock, seakan tak percaya bahwa yang menghabisi ibunya adalah orang terdekatnya sendiri, bahkan orang yang telah dianggapnya kakak sendiri dan bapaknya sendiri. Jadi selama ini yang menghabisi ibu dan memperkosa ibu adalah kalian, biadab kalian, ucap Lina kemudian. Lina melayangkan pukulan mengenai wajah Ustadz Rizal dan Pak Rada, membuat mereka terjengkang ke belakang. Darah segar pun kembali mengalir dari hidung keduanya. Pak Ustadz, kenapa Ustadz tega menghabisi ibu saya? Apakah orang sepertimu masih pantas disebut Ustadz? Pantasnya kamu disebut bajingan, ucap Lina dengan air mata mengalir deras. Kemudian ia pun luruh ke tanah. Ia tak percaya jika yang menghabisinya dan memperkosa ibunya adalah orang yang selama ini dihormatinya. Pak RT, izinkan saya mengirim mereka ke neraka, ucap Lina yang berusaha bangun dari rerumputan itu dengan air mata yang terus mengalir. Lina pun bangkit dari rerumputan, kemudian dengan berderai air mata, ia merogoh saku gamisnya mengambil pisau yang sengaja ia bawa untuk berjaga-jaga. Ustadz Rizal dan Pak Rada pun gelagapan melihat Lina memegang pisau itu. Kemudian Lina mulai mendekat, tak lupa ia menginjak kaki Ustadz Rizal yang buntung itu. Ah! Teriak Ustadz Rizal dengan sangat keras, memecah keheningan malam yang semakin larut. Kemudian ia menoleh ke Pak Rada. Ia pun melakukan hal yang sama pada Pak Rada. Ia menginjak tangan Pak Rada yang buntung, sehingga membuat Pak Rada berteriak. Maafkan aku Lina, ampuni aku, ucap Pak Rada dengan air mata mengalir sambil bersimpu di kaki Lina. Kemudian Lina menendang Pak Rada saat ia hendak menghujamkan pisau itu tiba-tiba. Hentikan Lina, biar alam yang menghukum mereka.
Asalkan kita telah punya banyak bukti untuk menjerat mereka ke janjang hukum, ucap Pak RT. Lah, kok dihentikan? Biarkan saja Lina menyiksa dan membunuh mereka, Pak. Itu juga sudah balasan dari dia selama ini. Kita semua sudah tertipu dengan topeng Ustadz salah jalan ini. Dasar sembrono. Iya benar itu Pak RT. Bunuh saja dia. Iya Pak RT, benar tuh. Setuju. Ucap beberapa warga berteriak. Mereka sangat geram dan tak menyangka bahwa Ustadz Rizal yang selama ini selalu ramah kepada mereka dan suka membantu orang-orang dalam kesusahan, ternyata malah menyusahkan dan berjiwa psikopat. Tenang semua, tenang. Biar alam yang menghukumnya. Sekarang kita bawa mereka ke puskesmas. Kemudian kita laporkan ke polisi. Karena kita telah memiliki banyak bukti yang kuat. Ayo kita bawa mereka ke puskesmas, ucap Pak RT. Tidak akan Pak RT. Aku tidak akan membiarkan dia hidup. Aku akan membunuhnya. Sekarang juga Pak RT. Tidak tahu bagaimana hancurnya perasaan saya saat ini, teriak Lina sambil menangis. Kemudian Pak RT menghela nafas berat dan mendekati Pak Rada dan Ustadz Rizal yang tergeletak. Pak RT pun berjalan mendekati Ustadz Rizal dan Pak Rada yang terkapar tak berdaya itu. Rizal, Cak Bagus, kenapa kamu membohongi saya? Kenapa waktu kejadian itu kamu gak ada di sini? Kamu bilang kamu sedang ke kampung. Kenapa kamu membohongi saya? Ucap Pak RT pelan dan bergetar. Ia pun berusaha menahan tangisnya. Maafkan saya Pak RT. Tolong biarkan saya hidup dan kembali bertaubat. Asalkan jangan penjarakan saya. Saya rela hidup cacat Pak RT. Biarkan saya tidak memiliki satu kaki. Asalkan jangan penjarakan saya. Biarkan saya pergi dari kampung ini dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, ucap Ustadz Rizal. Tangisnya pecah. Dia benar-benar menyesal mengingat perbuatan bejatnya 2 bulan lalu kepada Lastri, ibunya Lina. Saya juga Pak RT. Biarkan saya pergi dari kampung ini, memulai hidup yang baru dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Asalkan rahasiakan kejadian ini. Saya mohon. Lirih Pak Rada dengan suara terputus-putus. Kemudian beberapa saat hening setelah tidak ada percakapan, Lina pun kembali mendekat. Tidak akan kubiarkan kalian hidup. Dasar kalian selama ini pura-pura baik, terutama kamu Pak Rada, ucap Lina menunjuk wajah Pak Rada dengan pisau. Lina, biarkan saja mereka, kita penjarakan saja. Biarkan mereka mendekam di dalam penjara hingga tua, bahkan hingga mati pun, ucap Pak RT mengelus punggung Lina. Tidak Pak RT, saya akan mengirimkannya sekarang juga ke neraka. Lina pun mengambil pisau. Yang dikatakan Pak RT ada benarnya juga, Nduk. Biarkan mereka mendekam di dalam penjara. Ibu ingin mereka menjalani siksa. Biarkan mereka berlama-lama menikmati balasannya, ucap Tari yang kesurupan jin Korin Lastri. Ia menatap sendu wajah Lina, putrinya itu. Ia sangat rindu terhadap putrinya. Matanya sayu memandang putrinya. Lina pun berhenti mendekati Pak Rada dan Pak Ustadz. Kemudian ia menoleh ke arah Tari. Ia menatap Tari. Mbak Tari, ucap Lina. Lina, Tari kerasukan arwahnya Bu Lastri, ucap Pak Seno, bapaknya Tari. Dok, ini ibu nak, ucap Tari yang dirasuki arwahnya Lastri. Ia menatap Lina dengan tatapan sayu. Di matanya ada kesedihan dan kerinduan yang begitu dalam kepada putrinya itu. Benarkah ini ibu? Ucap Lina menangis terisak. Tari yang kesurupan pun mendekat ke arah Lina. Ia memeluk Lina dengan erat. Lina pun semakin menangis tergugu di pelukan Tari yang kesurupan Korin, ibunya itu. Ibu dan anak yang sudah berbeda alam itu sama-sama menangis terisak dan berpelukan dengan sangat erat. Nduk, maafkan ibu yang tidak bisa menepati janji ibu yang akan selalu bersamamu. Takdir telah memisahkan kita, Nduk. Hiduplah tanpa ibu. Ingat, Nduk, ibu tidak selamanya ada untuk kamu. Jika suatu saat nanti ibu harap kamu mencari pasangan yang benar-benar menyintaimu dan mau membimbingmu selalu di jalan yang benar, ucap Tari yang dirasuki Korin Lastri sambil membelai pucuk kepala Lina.
Aku sangat merindukanmu, Bu. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya menginginkan ibu selalu ada di sampingku di setiap saat. Apa gunanya aku tanpa ibu? Lina semakin menangis tergugu di pelukan Tari yang kesurupan Corin Lastri itu. Ibu juga ingin selalu di sampingmu, Nduk. Tapi takdir berkata lain. Ibu sayang sama kamu, Nduk. Kebaikan ibu hanya kamu. Setelah ayahmu meninggalkan kita, namun sekarang ikhlaskan ibu. Biarkan ibu pergi dengan tenang. Ucap Tari yang kesurupan Corin Lastri semakin membuat Lina menangis tergugu, hingga membuat wajahnya sembab karena kelamaan menangis. Ibu, maafkan Lina juga, Bu. Andai saja waktu itu Lina gak pergi meninggalkan ibu sendirian, mungkin semua gak akan jadi seperti ini. Ucap Lina menangis tergugu. Rizal pun menangis tergugu saat jin Corin Lastri mengelus kepalanya. Dia merasakan hangatnya belayan itu dan dia juga baru menyadari kasih sayang Bu Lastri kepadanya, yang telah menganggapnya sebagai anak sendiri setelah kedua orang tua Rizal meninggal kecelakaan. Duh, terima kasih Bu, sudah memaafkan aku. Aku akan mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan dosa-dosaku kepada ibu karena telah memisahkan Bu Lastri dan Dek Lina. Ucap Ustadz Rizal sambil menangis. Kemudian Tari yang kesurupan jin Corin Lastri pun mengangguk pelan sambil tersenyum tulus dan berderai air mata. Melihat Rizal, ia tak tega membunuh Rizal dan Pak Rada. Meskipun mereka telah berbuat keji kepadanya, ia memaafkannya dengan tulus. Masa Allah Ibu Lastri, terbuat dari apa hatimu, Bu? Sudah meninggal saja kamu masih punya hati nurani dan memaafkan orang-orang yang telah melecehkan dan membunuhmu. Meskipun kamu sempat melukai mereka, membuat mereka cacat. Ucap Bi Ija menangis dan menghampiri Tari yang kesurupan. Tari yang kesurupan pun memeluk Bi Ija dengan erat. Bi, maafkan aku ya, yang gak bisa nepati janjiku untuk selalu bersama-sama dengan kalian semua. Aku harus segera pergi, Bi. Ucap jin Corin Lastri yang di dalam tubuh Tari sambil memeluk Bi Ija, wanita yang sudah dianggapnya saudara sendiri. Iya Lastri, pergilah dengan tenang. Kami akan selalu merindukanmu dan mengingat semua kebaikanmu yang mungkin tak terulang lagi selamanya. Ucap Bi Ija dengan suara serak karena dia telah menangis melepaskan kepergian Lastri untuk selamanya. Kemudian Tari yang kesurupan menatap Lina dan Pak Seno dan juga Pak Radit. Pak Seno, Pak Radit, terima kasih atas bantuan kalian semua yang telah mengungkap kematianku dan membantuku mendapatkan keadilan. Aku pamit pergi, Pak. Ucap Tari yang kesurupan menatap Pak Seno dan Pak Radit dengan senyuman yang tulus dan berderai air mata. Kemudian Tari yang masih kesurupan jin Corin Lastri pun kembali menatap putrinya yang masih terisak itu. Wajah putrinya itu sudah sangat sembab sebab terlalu lama menangis. Ibu, jika ibu akan pergi selamanya, izinkan Lina memeluk ibu sekali saja dengan wujud ibu yang aku rindukan. Keluarlah dari tubuh Mbak Tari, aku ingin melihat ibu. Ucap Lina diiringi isak tangis yang menyayat hati. Baiklah, Nduk, ibu akan memberikan kamu pelukan yang terakhir kalinya. Pelukan yang mungkin tidak kamu rasakan lagi. Maafkan ibu, Nduk. Ucap jin Corin Lastri yang merasuki Tari, kemudian Corin Lastri pun keluar dari tubuh Tari, sehingga membuat Tari ambruk tak sadarkan diri. Kemudian Pak Seno dan beberapa warga lainnya menggotong tubuh Tari dibaringkan di pangkuan Bi Ija, ibunya Tari itu. Corin Lastri pun menjadi asap putih mengepul sehingga perlahan berubah menjadi wujud Lastri. Mukanya tampak normal, seperti Lastri yang sehari-hari mereka kenal. Rambut panjang Lastri pun tergerai indah, hanya saja kakinya masih tetap melayang. Kemudian Lina pun berdiri dan memeluk Corin ibunya. Ibu, Lina merindukanmu, Bu. Lina ikhlas ibu pergi dari hidup Lina. Tapi apakah Lina bisa tanpamu, Bu? Ucap Lina memeluk Corin ibunya menangis sejadi-jadinya. Bisa, Nduk Cahayu. Gak ada yang gak bisa untuk putri ibu. Kamu adalah anak yang baik dan soleha. Ingat selalu pesan ibu. Tetaplah hidup dengan penuh iman dan takwa.
Ibu tidak selamanya untukmu. Jika suatu saat nanti kamu mencari pasangan, carilah pasangan yang baik yang bisa menuntutmu selalu berada di jalan yang benar. Ucap Korin Lastri dengan lembut sambil mengelus kepala putrinya dan mengecupnya. Iya bu, pasti bu, Lina janji akan selalu jadi anak yang baik. Lina akan ingat semua pesan ibu. Ucap Lina masih menangis. Gitu dong, ini baru anak ibu. Sudah ya Nduk, jangan menangis lagi. Sekarang sudah waktunya ibu pergi. Ucap Lastri lembut. Setelah lama berpelukan dengan putrinya, Korin Lastri pun mengurai pelan pelukannya. Kemudian ia menatap satu persatu warga yang berdiri di sana. Dan dia menatap Ustadz Rizal dan Pak Rada, lelaki yang telah memperkosanya dan menghabisinya di hutan 2 bulan lalu itu. Terima kasih untuk kalian semua. Aku pamit pergi. Selamat tinggal semuanya. Ucap Korin Lastri dengan senyuman manis yang ia tunjukkan pada semua warga yang berdiri di sana. Kemudian perlahan sosok Lastri itu hancur menjadi kupu-kupu dan terbang di kegelapan malam. Lina pun memandang Korin ibunya yang telah berubah menjadi kupu-kupu itu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Semoga Bu Lastri tenang di alam sana. Surga tempatnya orang-orang baik seperti Bu Lastri. Ucap Pak RT yang ikut diaminkan beberapa warga yang berdiri di sana. Pergilah dengan tenang, Bu. Ucap Lina sambil tersenyum tulus dan mengusap air matanya. Kemudian ia bangkit dan berdiri menuju Bi Ija dan Pak Seno. Beberapa saat kemudian Tari pun terbangun dari pingsannya. Ia pun shock melihat kondisi Ustadz Rizal dan Pak Rada. Kemudian Pak Rada pun menjelaskan apa yang terjadi seketika. Tari langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, ternyata kalian pelakunya yang membunuh Budi Lastri. Pekik Tari dengan lantang. Ia tak menyangka jika Ustadz Rizal dan Pak Rada yang menghabisi nyawa Lastri. Sudah Nduk, Lastri sudah memaafkan mereka. Lastri sudah tenang di alam sana. Sekarang kalian pulanglah bersama ibu dan Lina. Bapak dan Pak RT mau mengantarkan Ustadz Rizal dan Pak Rada ke puskesmas dulu untuk ditangani, kemudian akan dibawa ke kantor polisi. Ucap Pak Seno mengusap kepala putrinya. Mereka pun pergi dari kebun tebu itu. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kemudian mereka membawa Ustadz Rizal dan Pak Rada ke puskesmas. Setelah semua luka mereka diobati, mereka pun dibawa ke kantor polisi dan mereka mengakui semua perbuatan mereka. Sebelumnya pukul 1 dini hari Ustadz Rizal dan Pak Rada pun dibawa ke puskesmas. Setelah semua luka mereka ditangani, mereka pun dirawat hingga 2 minggu. Kemudian di saat keadaan mereka sudah mulai membaik, setelah itu mereka pun dijemput ke kantor polisi dan mereka mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun. Ustadz Rizal dan Pak Rada pun dipenjara 15 tahun. Ustadz Rizal pun berjalan menggunakan tongkat sebab kakinya telah buntung. Begitu juga dengan tangan Pak Rada yang buntung dan matanya satu yang pecah. 10 tahun kemudian, Lina pun telah menikah dengan seseorang dokter tampan dan Lina pun telah memiliki seorang anak bernama Rania. Mereka hidup bahagia di kota setelah kematian ibunya terungkap. Lina pergi meninggalkan desa itu, desa yang penuh dengan kenangan. Kemudian ia memulai hidup yang baru di kota bersama sang suami dan seorang anak. Dek, kita jalan-jalan yuk, ucap Jaka suami Lina itu. Kemana sih mas? Ucap Lina manja. Kemana aja, asal berdua denganmu, ucap Jaka mencubit pipi istrinya yang gemas. Is, mas ingat anak loh, ucap Lina tersenyum malu. Oh iya, ini kan ulang tahunnya Rani ya, yang ke-4 tahun. Yuk kita belanja-belanja, kita rayakan hari ini, ucap Jaka suami Lina yang bergelar dokter itu. Kemudian mereka pun pergi bersenang-senang bersama putri mereka yang bernama Rania itu. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Ibuku Ternyata Sudah Meninggal, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.